Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang situasi inner child kamu saat ini seperti apa. Dan kira-kira pesan inner child kamu ini bagaimana? Aku akan membantu mengarahkan kalian untuk mengetahui situasi jiwa inner child kamu ya. Bagi yang baru di channel aku, perkenalkan aku Win Siling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini dan video-video ini adalah menjadi penyambung pesan atau penyambung tangan dari semesta untuk menyampaikan pesan-pesan healing yang dibutuhkan bagi siapapun yang merasa membutuhkan ini. Jadi kalau misalkan reading ini tidak resonate buat kamu, berarti kemungkinannya kamu tidak butuh pesan-pesan ini. Ini bagi mereka yang membutuhkan saja. Ini general reading, jadi ya ambil pesan-pesan yang memang kamu bisa ambil, yang resonate sama situasi kamu, karena ini readingan banyak orang. Di sini aku punya PAL 1, PAL 2, PAL 3, ya, kartu 1, 2, 3, silahkan dipilih dengan intuisi kalian, mengarahkan kemana. Ya, kalau misalkan kurang resonate, kamu bisa coba pilih PAL yang lain. Kadang kita salah menangkap intuisi itu juga bisa. Ya, kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, itu juga bisa. Ya, jadi mungkin ada pesan-pesan di situ juga untuk kamu, atau bahkan ketiga-tiganya. Kadang-kadang orang seperti itu juga ada. Ya, jadi ikuti saja intuisinya. PAL 1, kita punya kartu ini, ya, dan ini, ya. Pancake nih ya. Lalu kita PAL 2, kita punya es krim ya. PAL 3, kartu ini dengan cake ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian memilih yang mana. Ya. Dan ya itu saja, dan kita langsung lanjut aja ke readingnya ya, dengan PAL 1 dengan pancake. So, I'll see you in the reading. Halo, PAL 1, bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, ini kartunya. Kartu kamu PAL 1, sorry. Dan kita ada, ini ya, kamu pilih ini, pancake, ya. Ini adalah general reading kamu, ya, tentang inner child, tentang situasi inner child kamu saat ini. Lalu bagaimana pesan dari kondisi inner child kamu ya, dari inner child kamu. Let's see. Oke, dari kartunya sendiri, PAL nomor 1, di kartu ini memang nggak ada tulisannya atau nggak ada penjelasannya, tapi yang langsung masuk ke aku energinya itu adalah sebuah harapan, ya. Jadi inner child kamu saat ini itu sedang ada di dalam posisi dimana PAL 1 ini aku ngeliat energinya lagi pada bagus ya, aku ngelihatnya ya, kalian yang lagi nonton ini PAL 1. Jadi vibrasi kamu itu lagi besar ya, vibrasi kamu secara energi, secara cahaya itu lagi besar ya, dan ini berdampak terhadap energi manifestasi kamu. Vibrasi kamu tinggi, sedangkan semesta sudah siap untuk kamu di depan kamu ini ya. Jadi sudah siap, kenapa? Karena orang yang punya vibrasi yang besar atau tinggi seperti ini, dia akan selaras dengan apa yang semesta mau kasih ke kamu. Jadi energinya tuh matching gitu, nanti aku ngerasa seperti itu ya. Jadi energi manifestasi kamu sedang selaras di sini. Jadi pesannya untuk kamu, this is a perfect time atau momen yang bagus untuk kamu to make a wish ya. Harapan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ingin manifestasikan ya. Dan jangan takut berharap sesuatu yang besar, PAL nomor 1 ya. Kita mengharapkan itu bukan berarti kita nungguin terus hasilnya tiap hari, kita kapan ini datangnya ke kita, kapan ini datangnya ke kita. Kamu semakin kayak gitu, harapan kamu akan semakin jauh dari kamu, PAL nomor 1. Kamu kalau membuat suatu harapan yang besar, kamu keluarkan energi itu dari kamu, ya, kamu sebutkan harapan kamu ke Tuhan Semesta, dan biar progresnya berjalan sendiri. Biar Tuhan Semesta membawa itu ke kamu ketika kamu sudah memang benar-benar ready menerima itu. Ya, jadi kamu mau spesifik pun bisa, PAL nomor 1. Misalkan ya, kayak ini contoh aja, misalkan ya, PAL nomor 1. Oke, saya mau ada tabungan 10 juta, misalkan seperti itu. Ya, itu kan spesifik ya angkanya, gitu, 10 juta misalkan. Nggak apa-apa,
gitu ya. Kita memanifestasi itu, dan wish ini bisa kayak, maksud aku bisa bisa berkala gitu kalau kamu memang menginginkan ini berkala. Ya, tapi ya misalnya kalau kamu memang saat ini misalkan butuh uang besar, misalkan untuk modal usaha, and then mungkin uangnya let's say nominalnya misalkan 2 miliar, misalkan seperti itu ya. Aku juga nggak tahu, ini random aja. Ya kamu bisa make a wish. Ya, kamu bisa, itu kan satu hal yang big wish gitu ya, harapan yang besar, oke. Ini nggak harus materi ya, kalau nomor satu. Ini aku hanya memberikan contoh gitu. Jadi, wish atau harapan ini bisa apapun. Kamu mau harapan kesembuhan, kamu mau harapan hal-hal yang nggak tangible atau yang bukan sesuatu yang kelihatan ya, seperti kesembuhan atau sesuatu yang nggak bisa kita pegang ya, bukan dalam bentukan fisik. Apapun ini, ya seperti itu. Itu juga bisa. Ya jadi semesta bilang ke kamu ya, ini inner child kamu berpesan ke kamu. Ya seperti anak kecil gitu ya, saya mau cita-cita jadi pilot gitu, padahal kan dia masih kecil. Seolah-olah kayak mungkin itu entah kapan, entah mungkin terlihat, mungkin ya, mungkin gak mungkin seperti itu ya. Jadi di sini inner child kamu tuh seperti, ayo buat cita-cita atau harapan kamu seperti kamu masih kecil pada saat itu. Ya, di saat kamu tuh benar-benar nggak tahu kapan kamu bisa nerima hasilnya. Kamu juga waktu kecil kan, kamu cita-cita kamu kan misalkan kamu ingin jadi arsitek atau jadi pilot. Kamu nggak tiap hari mantengin diri kamu, saya kapan jadi arsiteknya, saya kapan jadi pilotnya. Kan nggak seperti itu. Anak yang membuat harapan besar, lalu dia tetap melanjutkan hari-harinya dengan baik ya, misalkan dia sekolah ya, dia fokus ke apa yang dia lakukan hari-hari ya, sama kamu juga sama gitu. Bedanya karena kalau orang dewasa yang membuat sebuah harapan, kadang-kadang ya itu ego ketika kita sudah terbentuk menjadi orang dewasa itu semakin banyak. Anak kecil itu egonya kecil. Ya, kenapa? Karena dia belum terkontaminasi lah dengan energi-energi sekitaran ya gitu. Kalau kita semakin dewasa kan kita makin punya banyak keinginan sebenarnya duniawi, keinginan ego kita dan lain-lain sebenarnya. Ya, gitu. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang memang spesifik untuk memang kebaikan, yang kamu tahu kamu juga bisa membawa kebaikan ini bukan hanya untuk diri kamu dan orang lain, terutama ya hal-hal yang seperti itu, kita bisa ambil ininya. Ya, maksudnya kita bisa lakukan a big wish. Dan intinya pesan di sini, inner child kamu tuh lagi pengen membuat suatu harapan atau cita-cita yang besar ya, pengen mengucapkan itu, pengen kayak memanifestasikan ini. Ya, karena hanya dengan keyakinan harapan atau cita-cita kamu bisa jadi realita. Itu bagaimana caranya kita manifestasi sesuatu. Karena tanpa keyakinan, ini gak akan bisa terciptakan. Kenapa tadi aku bilang, orang yang mungkin pernah manifestasi sesuatu, atau mungkin lagi belajar LOA dan lain-lain, mungkin dia kayak, mana kok gak datang-datang sih? Kok saya sudah manifest sesuatu tapi gak pernah datang ke saya? Karena kamu tunggu-tungguin. Ya gitu, karena seolah-olah kalau kita meratapi atau menunggu itu terus datang ke kita kapan, faktor beliefnya atau faktor keyakinannya turun. Karena kita nggak yakin Tuhan bisa bawa itu ke kita di waktu yang sempurna buat kita. Ya, ketika keyakinan kamu turun, harapan kamu makin jauh, makin terpending. Kenapa? Karena Tuhan lihat kamu belum siap. Gitu. Makanya banyak sekali situasi di mana ketika orang membuat suatu harapan atau making a wish, terus mereka kayak udah, mereka fokus ke hari-hari mereka, ya contoh misalkan jodoh gitu ya. Terus mereka nggak mikirin jodoh, mereka fokus sama karir, mereka ngapain, dan tiba-tiba jodohnya datang sendiri, tiba-tiba out of nowhere, puff, seperti magic, seperti sulap, tiba-tiba datang gitu, datang sendiri. Nah itu ya, bagaimana kamu bisa manifest dengan cepat, sebenarnya itu seperti itu. Ya masalahnya orang-orang atau manusia, terutama orang-orang dewasa, ya gitu, jodoh dinantiin tiap hari, mikirin jodoh kapan datang, cari-cari sana sini. Yang kamu manifestasi ketakutan kamu sendiri. Ya, gitu. Jadi ingat, kalau belief, keyakinan adalah komponen utama harapan kamu bisa menjadi realita kamu. Ya, kamu mau spesifik boleh, nggak spesifik juga nggak apa-apa. Ya, nggak spesifik itu maksudnya apa? Karena kadang manusia nggak tahu mereka itu siap menerima apa enggak. Ya, jadi kalau kamu mau spesifik, kamu mantapkan diri kamu. Ya, jadi ini ada istilah yang kayak be careful what you wish for. Ya, jadi hati-hati apa yang kamu minta di sini dibilangnya. Kenapa dibilang seperti itu?
Karena kita nggak tahu kita ready sama ini apa enggak. Environment atau lingkungan kita ready sama ini apa enggak. Contoh, saya mau jodoh, tapi kamu belum healing. Kamu belum ready. Ujung-ujungnya relationship berantakan dan lain-lain. Kamu ketemu sama orang yang ujung-ujungnya karmik lagi dan lain-lain. Itu contoh. Ya, contoh kamu manifestasi, wishing rezeki, uang yang besar, misalkan kayak orang ketiban lotre, misalkan tiba-tiba kamu dapat 1M, tapi kamu nggak tahu kamu mau apain uang 1M ini. Nggak lama tuh uang juga hilang dari kamu, nggak jadi apa-apa. Ya, seperti itu. Beda cerita kalau misalkan kamu udah tahu langkah planning kamu udah oke, kalau saya ada uang segini saya udah tahu saya mau ngapain gitu. Jadi kayak itu yang penting dulu gitu loh di sini, ya. Jadi kalau kamu mau jodoh, lihat kondisi diri kamu sendiri. Kalau kamu mau manifestasi rezeki, lihat bagaimana kebijaksanaan kamu memakai rezeki itu dan lain-lain. Ya, jadi kalau kamu bingung, kamu mau manifestasi apa atau mau melakukan big wish seperti apa, kamu bisa bilang sama Tuhan, sama semesta di dalam manifestasi kamu, aku apapun yang aku sudah siap terima saat ini, semesta bukakan jalan untuk itu. Ya, jadi nanti wish kamu atau harapan kamu datangnya berkala. Gitu ya, misalkan contoh 1M, misalkan ini lagi-lagi contoh gampang tuh memang selalu masalah uang ya, karena memang kita semua manusia pasti butuh fasilitas uang. Ya, gitu. Jadi misalkan 1M, tapi mungkin kalau kamu pakai cara yang non-spesifik, kamu bisa memanifestasi sedikit-sedikit, misalkan 50 juta, 50 juta, 50 juta gitu loh, seperti itu. Ya, jadi nggak tiba-tiba datang ke sabrek gitu. Ya, misalkan kalau kamu merasa kamu belum ready, ini kembali ke diri kita sendiri, kita yang tahu kita tuh sampai mana. Jadi ini yang namanya manifest with consciousness, memanifestasi dengan tingkat kesadaran kamu. Banyak orang yang mikirnya manifest doang, tapi mereka nge-skip atau mereka nggak paham masalah ini. Nah, ini di reading kamu, power nomor 1, aku ajarin kamu ini. Ya, ini ilmu manifestasi yang kamu bisa terapkan di dalam perjalanan kamu memanifestasi kehidupan yang lebih baik ke depan. Ingat kalau belief itu is what turns wishes into reality. Itu yang mengubah hanya sekedar harapan menjadi realita kamu. Ya, gitu. Jadi, wish atau harapan akan terjadi kalau kita sudah memiliki wadah atau ruangan di dalam kita yang cukup untuk menerima ini. Contoh, kamu pengen jodoh tapi kamu belum healing ya, diri kamu masih penuh sama kepahitan dan lain-lain, nggak ada tempatnya. Jodoh, kalau kamu masih terlalu sibuk, misalkan super sibuk sama kehidupan kamu nggak ada waktu buat orang lain ya, gimana semesta mau kasih kamu jodoh? Lebih berarti apa? Lebih balance work life-nya dan lain-lain. Ya, itu simple sebenarnya, tapi banyak orang yang kurang sadar sama itu. Ya, gitu. Jadi itu sih di sini intinya, make a wish. It's time to make a wish ya, jiwa kamu, inner child kamu ya, si anak kecil di dalam kamu ini ingin membuat suatu harapan seperti mungkin dulu kamu waktu kecil pengen cita-cita jadi apa. Seperti itu energinya. Ya, meskipun kadang terlihat nggak mungkin. Ya, contoh 2M dapat dari mana? Uang dapat dari mana segitu misalkan. Kita nggak akan pernah tahu power nomor 1 dari mana Tuhan semesta membawakan kamu rezeki-rezeki ini. Jadi, dengan kita punya keyakinan, kita yakin kalau apapun bisa datang dari manapun, dari siapapun, kapanpun. Ya, seperti itu. Dan yakinlah, perfect timing, semua ada waktunya, Tuhan yang tahu waktu terbaiknya. Ya, seperti itu. Jadi itu sih ya, energi manifestasi, kamu sedang sangat selaras, vibrasi kamu lagi bagus, and then kalau kamu aplikasikan ini, aku yakin pelan-pelan pintu akan kebuka buat kamu semua si power nomor 1. Ya, so dream big, ya mimpi yang besar, big wish, lakukan itu. Ya, oke. Kita lanjut ke kartu tarotnya, power nomor 1. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, power 1. Page of Pentacles.
Knight of Pentacles, Temperance, The Lovers. Oke. Oke, pile nomor 1 sebelum aku lanjutkan readingnya, ada beberapa energi zodiak yang keluar untuk pile 1. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ya, kalau tidak disebutkan bukan berarti reading ini bukan buat kamu ya, karena reading banyak orang. Gemini very strong with the lovers. Ya, Sagittarius sangat kencang di sini dengan Temperance. Kalau kita punya Earth signs, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, untuk pile 1. Ya, Aries, Leo, Sagittarius juga masuk di sini dengan King of Wands. Ya, oke. Bawah decknya kita punya King of Wands. Oke, pile nomor 1. Ya, tarot-tarotnya ini pun nyambung sekali sama kartu ini. Page of Pentacles, learning, belajar. Ya, yang tadi aku sampaikan ke kamu, itu sebenarnya ilmu atau pelajaran yang kamu bisa pakai. Ya, seperti itu. Aku share di situ untuk beberapa dari kalian mungkin butuh itu saat ini. Ya, gitu. Jadi Page of Pentacles adalah di mana kamu saat ini si inner child kamu ini situasinya lagi eager atau sangat ingin belajar tentang banyak hal. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya, diri kamu itu seperti seorang anak gitu ya. Maksudnya saat ini ya, ini kan ngomongin inner child ya. Anak yang kepengen belajar sesuatu yang dia tahu akan bermanfaat buat dia. Ya, jadi mungkin aku nggak heran kalau banyak dari kalian yang mungkin belakangan ini atau saat-saat ini lagi kepanggil untuk baca-baca mungkin, atau memperkaya ilmu kamu, memperkaya knowledge, kebajikan kamu gitu-gitu ya. Apapun yang tetapi bukan belajar hal-hal yang jatuhnya lebih mengimprove diri kamu, kayak self-improvement, mungkin buku-buku self-improvement, ya pengayaan diri, atau apapun yang misalkan pekerjaan kamu, misalkan kamu mau ambil sertifikasi, atau kamu mau belajar hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan atau skill gitu-gitu ya, skill kamu. Beberapa aku juga ngerasa untuk spiritual juga banyak yang lagi belajar, makanya tadi mungkin beberapa dari kamu mungkin lagi belajar apa yang sebenarnya how to really manifest gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi energi learningnya sangat besar sekali ya. Inner child kamu itu lagi semangat banget. Kayak aku tuh ngelihat ya gambaran mata batin aku itu anak kecil yang lagi mau pergi sekolah itu, dia udah semangat, dia bangun pagi udah langsung ambil tas, udah ngambil ransel, udah siap untuk berangkat sekolah gitu ya. Jadi dia yang niat sendiri, dia yang bangun sendiri, dia yang udah niat mau berangkat gitu loh. Aku tuh ngerasanya seperti itu pal 1. And that's very good. Itu makanya vibrasi kamu lagi bagus banget. Ya, karena kita semakin kebuka ingin untuk berkembang ya, semesta akan kasih kamu growth. Ya, semesta akan kasih kamu perkembangan itu. Dan kalau kita berkembang, otomatis hubungan relasi-relasi hidup kita, relationship kamu dengan pasangan atau misalkan dengan orang-orang di sekitar kamu juga akan membaik, akan berkembang mengikuti perkembangan diri kamu. Rezekimu akan berkembang mengikuti perkembangan jiwa kamu. Itu sudah pasti. Ya, gitu. Jadi, aku ngerasanya sih kayak gitu untuk pile nomor 1 ini. Knight of Pentacles di sini juga dibilang ke kamu. Knight of Pentacles ngasih aku energi time. Ya, lagi-lagi yang aku tadi bahas di kartu pertama kamu. Kalau semua itu ada waktunya. Ya, mungkin sebagian besar dari kamu juga lagi belajar bagaimana merasakan atau mengikuti atau mengalir dengan waktunya Tuhan semesta di sini. Kadang waktunya Tuhan semesta itu kelihatannya kok lama ya, gitu. Tapi sebenarnya itu nanti akan tepat waktu sekali. Pile nomor 1 ini lagi belajar ini, dan kamu akan melihat ya, ketika memang misalkan nih kamu planning hari besok ini saya mau gini, tapi ternyata planningnya nggak berjalan sesuai dengan planning kamu, atau beberapa hal ada yang akhirnya mungkin terpending, ada yang akhirnya tiba-tiba nggak jadi, ada yang akhirnya gimana-gimana, itu sebenarnya semesta sudah menyiapkan waktu yang lebih baik buat kamu. Ya, jadi di sini pesan untuk kamu pile nomor 1, jangan takut sama planning yang mungkin akhirnya gagal dan lain-lain. Karena mungkin universe atau semesta itu punya better timing buat itu.
Kalau kamu bisa belajar untuk lebih mengalir sama ini, enak banget kamu ngalirnya ke arah manifestasi kamu. Ya, karena dua kartu ini, Temperance dan Knight of Pentacles, kamu lagi dilatih untuk bisa lebih sabar sama apa yang kamu ingin manifestasikan di dalam hidup kamu. Ya, kalau kamu pernah mendengar istilah orang sabar disayang Tuhan, nah ini maksudnya. Ya, ketika kita sabar sama masalah waktu, karena beberapa dari kamu mungkin pound nomor 1 adalah orang yang mungkin kadang-kadang gak sabaran. Ya, kadang-kadang mungkin tergesa-gesa. Kadang-kadang mungkin pengennya cepet gitu ya, seperti itu. Ya, kamu diajarin untuk membalance, karena temperance ini juga memang ngomongin tentang ngebalance nih. Ya, gelasnya 2 nih. Gimana caranya supaya di 2 gelas ini isinya sama nih, separoh-separoh. Gitu. Ya, jadi itu yang namanya ngebalance, sama kayak kita bisa tetap ngelakuin yang terbaik, tapi di satu sisi faktor divine timing itu selalu ada di dalam segalanya. Ya, faktor waktunya Tuhan itu selalu ada. Gitu. Beberapa dari kalian di sini sebagian besar sedang memanifestasi jodoh nih, ya, dengan Gemini di sini atau the lovers. Ya, entah memanifestasi jodoh atau memanifestasi hubungan atau relationship yang dinamikanya sehat, positif, dan baik. Ya, seperti itu. Kalau kalian yang sudah ada di dalam sebuah hubungan, relationship, kamu bisa memakai energi ini, kamu bisa memakai pesan-pesan yang barusan disampaikan, atau suara inner child kamu yang barusan tadi keluar ini, untuk menghealing situasi love life kamu. Bagi kalian yang sudah berpasangan. Ya, jadi inner child kamu pengen healing, kamu lebih healing lagi di dalam relationship kamu, di dalam hubungan kamu sama pasangan, dan lain-lain. Ketika kamu belajar memahami ini, kan aku bilang, otomatis relasi-relasi kamu akan membaik di dalam hidup. Kalau kamu yang single, berarti ya ini bagaimana kamu bisa memanifestasi orang yang terbaik untuk kamu, orang yang tepat untuk kamu, dari Tuhan untuk kamu. Ya, jodoh yang terbaik buat kita itu bukan kekuatan kita yang mengambil itu, tapi semesta yang ngebawain itu ke kita. Ya, ingat pesan yang tadi di awal sampai sekarang ini. Ya, gitu. Jadi ini bukan hanya sama pasangan, tetapi relasi kamu secara keseluruhan akan membaik ketika kamu paham sama ini, pound nomor 1. Dan ini inner child kamu lagi pengen belajar untuk ini. Inner child kamu lagi semangat, ayo aku tuh pengen lebih bahagia kalau kita bisa kayak gini. Gitu ya. Dan dari situ ya make a wish. Ya, nggak masalah kok kita make a wish ini, asal kita tahu apa yang kita ready-nya kayak gimana, kita siapnya gimana. Ya, hal simpelnya adalah kalau kamu memang ingin harapan besar kamu tercapai, siapkanlah diri kamu untuk terima itu. Itu yang paling simpelnya yang kita bisa selalu ingat sih, Pal 1. Ya, gitu. Dan aku ngerasa di bawah decknya di sini kita punya King of Wands. Ya, aku ngerasa beberapa dari kalian akan dibantu sama seseorang di sini ya, atau ada satu sosok laki-laki di sini yang akan sangat ngebantu kamu untuk sadar sama ini dibilangnya, atau akan berperan di dalam perjalanan manifestasi kamu, dibilangnya seperti itu. Ya, sosok ini sudah dikirim sama semesta untuk membantu kamu, Pak nomor 1. Ya, we have the King of Wands di bawah decknya, gitu. Tapi kalau bukan itu, berarti ini kamu yang akhirnya membuka energi apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Apa yang kamu sebenarnya selama ini passion kan, cita-cita kamu, harapan kamu. Ya, yang kamu itu apa yang membuat kamu terbakar semangat dari dalam kamu yang kamu inginkan. Beberapa dari kalian itu juga lagi ngomongin tentang ini inner child kamu yang ini lagi mengarahkan kamu ke arah misi jiwa, ke arah tujuan hidup lagi, dan lain-lain. Ya, inner child kamu ingin kamu lebih kreatif lagi, ingin kamu lebih kayak memakai bakat atau kreasi kamu lagi, gitu-gitu. Di sini aku ngeliatnya juga. Ya, gitu. Tapi energinya overall positif kok. Kamu tuh lagi belajar banyak. Ya, mungkin dari apa yang aku sampaikan di sini, power nomor 1, ini bisa menjadi tambahan ilmu atau knowledge buat kamu. Ya, karena kamu memang mungkin jiwa kamu lagi pengen ini. Makanya kamu pilih kartu ini, power nomor 1. Ya, learning how to manifest. Oke, di sini aku akan pakai kartu lanjutannya Oracle untuk kamu ya, PAL 1. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile nomor 1. Tunjuk semesta untuk kamu, suara inner child kamu. Di
situasi inner child kamu saat ini. Oke. Kita punya claim your power. Kita ada metamorphosis. Lalu di sini just trust. Ya, sorry. Iya. Oke. Iya, jadi di sini seperti yang tadi juga sudah dibilang ya. Cuman ini ada tambahan pesan lagi untuk kalian pile nomor 1. Claim your power. Energi kamu lagi bagus banget. Power kamu lagi kuat sekali di sini. Angel number kamu pile nomor 1 adalah 2, 3, 4, 5. Angka yang berurutan ini. Ya. Jadi 2, 3, 4, 5 ini seperti yang aku tadi bilang, bertahap, naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Ya, seperti itu. Jadi, kamu lagi bertahap, metamorfosis, kamu lagi transformasi, ya. Gitu, kamu lagi merubah diri kamu dari ulet. Ulet itu kan fase belajar, nanti jadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah orang yang akan menyebarkan banyak kebaikan, berarti mungkin dia sudah sampai titik di mana dia siap membawa apa yang dia harus bawa di sini. Ya, ibarat kamu masih ulet, Tuhan kasih kamu sayap misalkan, tapi kamu belum siap untuk terbang. Kamu masih takut untuk terbang. Ya percuma semesta kasih kamu sayap, kamu cuma tetap akan merangkap seperti ulet ini. Tapi begitu kamu sudah siap, semesta kasih kamu sayapnya, kamu keluar dari kepompong kamu dan jadi kupu-kupu di sini dibilangnya. Maka kamu sudah siap untuk membawa apapun cahaya kamu, kebaikan dan lain-lain. Ya, ini claim your power, berarti kamu lagi ada di dalam fase ini dan inner child kamu lagi bersuara di sini, atau situasi kamu sedang raih kembali kekuatan kamu yang selama ini mungkin kadang situasi membuat kamu jadi ragu sama diri kamu sendiri, membuat kamu jadi kayak mungkin jadi nggak semangat, membuat kamu jadi mungkin nggak ngerasa kayak ya karena mungkin ya ada hal-hal yang mungkin kamu tunggu-tunggu tapi nggak datang-datang, yaitu tadi kuncinya seperti itu. Ketika kamu menambahkan elemen-elemen yang tadi aku bilang, baru kamu menemukan kekuatan kamu di situ. Kekuatan, keyakinan, nih just trust. Jadi kunci sukses kamu, kunci keberhasilan, dan lain-lain, kuncinya cuma satu, trust nih. Ya, simple tapi tidak mudah. Kenapa? Karena kita akan selalu dihantui sama keraguan, ketakutan, karena kita nggak bisa lihat. Yang kita lihat sekarang mungkin hal-halnya tidak baik, yang kita lihat sekarang mungkin nggak ada gitu ya. Tapi ketika kita mempercayai apa yang ada, meskipun itu tidak ada saat ini, meskipun terlihat tidak mungkin, maka sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Seperti magic. Keajaiban, mukjizat. Itulah arti dari manifestasi. Ya, jadi pesan untuk kamu gitu sih, pile nomor 1. Ya, kamu ini seperti tunas yang lagi mau memekar gitu ya, seperti itu, yang nanti berbuah, nanti akan luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi itu sih pile nomor 1 kalau pesan untuk kamu. Ya, so make a big wish. This is a good time buat kamu untuk ini. Ketika kamu paham sama semua ini. Setelah reading ini, kalau kamu mau benar-benar berdoa, dan kamu mau membuat suatu harapan besar sama Tuhan semesta, dengan memakai cara ini, aku yakin, dari sini semua akan lebih bisa lancar buat kamu. Ya, oke, itu saja pile nomor 1. Thank you so much bagi yang sudah menonton ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan semoga bisa bermanfaat juga ya untuk kalian. Dan jika kalian terpanggil untuk subscribe, like, share video aku, silahkan bagi. Yang sudah, makasih atas dukungannya. Ya, kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Silahkan ketik di situ jika kamu mau, itu bisa membantu manifestasi. Kalau kamu mau berbagi pengalaman, sharing di kolom komentar, silahkan juga. Ya, jangan sungkan, jangan ragu. Mungkin dari orang yang baca komen kamu, itu bisa bermanfaat buat mereka. Itu bisa memberikan mereka kekuatan, inspirasi, hal positif, dan lain-lain. Ya, satu orang saja yang sudah bisa merasakan demikian, kamu sudah membantu menghealing satu jiwa. Ya, jadi di channel aku kita berbagi energi positif sebanyak-banyaknya. Ya, dan ya kamu mau
feedback tentang video ini, channel ini, silahkan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, Paul nomor 1, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, maaf, tapi aku pasti baca satu-satu. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi dengan aku, healing, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, atau bisa DM aku via Instagram juga bisa. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kamu kalau mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ aku melakukan reading pick a card kecil-kecilan ya, yang 3 kali seminggu di situ. Mungkin bisa bermanfaat juga menjadi pesan-pesan untuk kamu. Ya, jika kamu tertarik aja. Dan iya, kembali ke personal reading, sesi ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya aku lakukan untuk membantu orang hari-hari ya. Jadi jika kalian masa terpanggil saja, aku melakukan ini secara profesional. Apapun kamu, dimanapun kamu, siapapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Ya, aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuan aku, ya. Jangan sungkan atau jangan takut atau malu sama situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu memberikan arahan atau petunjuk dari semesta untuk kamu, jika kamu merasa memerlukan itu, ya. Dan tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Privasi juga aman dan terjaga, Paul nomor 1. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, Paul nomor 1. Aku juga selalu pasti akan doain kamu dan memberikan kamu cahaya dari jauh, Paul nomor 1. Ya, setiap setelah reading. Yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan. Di dalam kamu melanjutkan perjalanan healing inner child kamu dengan manifestasi. Ya, itu saja, Paul nomor 1. Thank you so much, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye-bye. Halo, Paul 2. Bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, ini gambar perempuan naik kelinci, ya, dan ini es krim, ya, untuk ininya. Oke, kita lihat ya, Paul nomor 2. Beberapa dari kalian mungkin suka ya sama es krim atau suka makan es krim di sini. Paul nomor 2, kita kembali ya ke ininya, pesan-pesan inner child ya. Inner child kamu sekarang lagi situasinya seperti apa, lagi ingin bersuara bagaimana, kita lihat di sini, Paul nomor 2. Kalau yang aku lihat dari sini ya, meskipun di kartu ini sebenarnya nggak ada tulisannya, jadi ini memang kembali ke bagaimana intuisi ya. Melihat di sini, yang aku rasakan adalah energi. Kata-katanya yang masuk adalah ekspedisi. Ya, ekspedisi berarti petualangan baru untuk kamu. Ya, Paul nomor 2, inner child kamu ingin explore. Ya, inner child kamu saat ini tuh udah kayak pengen ngasih tahu kamu, aku udah ready, aku udah siap, aku udah pengen berangkat gitu ya. Ibarat anak kecil yang kayak kamu mau ajak liburan gitu ya. Dia udah ready gitu, cuman belum jalan-jalan gitu ya, seperti itu. Terus kayak kalau misalkan udah di jalan kayak kapan nyampenya. Jadi dia kayak pengen cepet-cepet nyampe, dia pengen adventure ya, seperti itu. Petualangan untuk dia soalnya. Ya, nah ini inner child kamu tuh sedang ada di dalam situasi seperti ini, Paul nomor 2. Ya, jadi suaranya saat ini berkata kepada kamu, Paul nomor 2, untuk ayo melangkah. Jangan takut melangkah, petualangan sudah ada di depan kamu. Ya, jadi Paul nomor 2, banyak hal baru yang kamu akan buka di dalam hidup kamu, Paul nomor 2. Saatnya keluar dari cangkang kamu. Ya, saatnya tunjukkan kembali kemampuan kamu ke orang-orang sekitar kamu, atau ke siapapun yang kamu ingin jalani apa yang kamu pengen jalanin ini, Paul nomor 2. Ya. Jadi di sini inner child kamu ingin sebuah energi yang fresh gitu ya. Jadi aku nggak heran kalau banyak dari kalian yang mungkin lagi coba banyak hal baru, lagi belajar banyak hal baru mungkin, atau kayak mungkin ketemu teman-teman baru, experience baru, pengalaman baru, aku rasa seperti itu. Ya, jadi keluar dari cangkang kamu, Paul nomor 2, karena dengan hal-hal baru ini, mungkin kamu bisa menambah perspektif baru ke dalam hidup kamu, yang mungkin sebelumnya kamu nggak lihat,
dari situasi kamu saat ini dengan orang-orang yang ada di dalam hidup kamu saat ini, tapi ketika kamu terbuka untuk new experiences, new friends, dan lain-lain, ini akan memperluas perspektif kamu, pandangan kamu, mindset kamu, dan lain-lain. Mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan inspirasi baru dari jalan-jalan yang berbeda ini, dari arah-arah yang berbeda ini yang mungkin nanti kamu akan jalanin. Ya seperti kayak kita tuh pergi liburan kemana, ya kita nggak akan pernah tahu di sana tuh rasanya kayak apa, bakal kayak gimana, ketemu sama siapa aja kalau kita nggak jalan ke sana. Tahun nomor 2 ya, seperti itu. Jadi aku sih ngelihat kamu, beberapa dari kamu akan semangat sih untuk ini ya. Bagi kalian yang jiwa-jiwanya introvert nih, Paul nomor 2, jangan takut keluar dari cangkang kamu. Ada saat-saatnya di dalam hidup kita dimana kita dibutuhkan untuk show ourselves, ya, untuk membuka layer kita dan kita keluar dan kita tunjukkan dunia ini, kita itu apa talenta kita, bakat kita, apa yang kita bisa bawa, peran kita tuh di dalam dunia ini, kita mau ngapain dan bagaimana kita membawakan itu. Dan kamu nggak bisa bawa itu kalau kamu nyangkut di dalam cangkang kamu. Ya, seperti kura-kura yang masuk ke dalam tempurungnya, dia nggak bisa jalan. Ya udah dia jalan di tempat, akhirnya berdiam di tempat. Ya, nah ini berarti kamu sedang mengambil langkah. Aku rasa seperti itu sih kalau untuk Paul nomor 2. Ya, apa yang kamu akan dapatkan dari pengambilan langkah ini, Paul nomor 2, adalah kebebasan. Karena energi freedom yang ada di dalam kartu ini sangat besar, Paul nomor 2. Ya, dan ini memang sesuatu yang memang kamu benar-benar inginkan, karena memang ini jiwa yang inner child kamu inginkan. Ya mungkin selama ini kamu kayak beberapa dari kalian sih aku rasanya bosen sama hidup kamu saat ini, Paul nomor 2 ya. Mungkin bosen sama situasi kamu, mungkin bosen sama sekitaran kamu dan lain-lain. Jadi kayak butuh energi-energi fresh di sini dibilang ya. Dan ini yang seperti anak kecil itu kan juga kadang kalau dia bosen dia bertingkah atau kayak gimana gitu-gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip Paul nomor 2 ya. Gitu. Jadi kamu tuh orang-orang Paul nomor 2 kok aku sudah bisa lihat kalian orang-orang yang berbakat dan sangat bertalenta, Paul nomor 2. Jangan ragu, gunakan skill kamu, gunakan talent kamu untuk apapun yang kamu mau capai di dalam hidup kamu. Ya, Paul nomor 2. Jiwa kalian ini free spirit ya, kamu orang-orang yang selalu butuh energi fresh. Ya, Paul nomor 2. Karena kalau kamu nggak bisa dapetin energi ini, kamu jadi hilang motivasi, kamu jadi nggak ada inspirasi, semangat kamu untuk ngejalanin hidup juga jadi kurang gitu ya, Paul nomor 2. Orang-orang free spirit seperti kamu harus rajin mengeksplor energi baru di sini. Ya, tetapi dalam konteks yang positif tentunya. Ya, gitu. Bukan berarti kamu udah punya pasangan, kamu komit, tapi kamu explore sana sini. Ya, nggak gitu juga. Ya, itu kan karma nanti. Ya, gitu. Ya, cuman ini lebih kayak ke hal-hal positif. Experience positif atau yang baru yang kamu butuhkan. Kamu tuh butuh new touch, seperti itu. Ya, kalau kamu udah di dalam relationship, dan kamu mungkin agak bosen sama pasangan kamu, maksudnya dengan dinamikanya, ya kamu bisa cari dinamika baru. Ayo coba kita ngelakuin hal yang baru. Oke, kita coba jalan-jalan. Sekedar kamu nyobain restoran baru, sekedar kamu nyobain tempat baru, kamu jalan kemana, explore, itu akan membawakan suasana bagus dan fresh atau baru di dalam situasi pasangan. Ya, seperti itu. Kadang-kadang memang new things itu sangat diperlukan ya di dalam hidup, dan sekarang inner child kamu lagi bersuara untuk ini. Ini situasinya tuh seperti ini, ya. Very talented people ini, Paul nomor 2. Aku sudah ngelihat ya, kamu tuh orang yang punya banyak gift, banyak bakat. Speaking of gifts ya, aku melihat sebagian dari kamu, karena ini kayak dia tuh, entah kenapa aku ngerasa si perempuan ini kayak lagi bergerak ke arah seseorang, aku ngerasanya, dan dia kayak semacam ingin menyampaikan berita baik gitu ya, good news. Dan aku rasanya Paul nomor 2 ini juga jiwa kalian itu kayaknya ada semacam berita baik yang mau datang ke kamu. Ya, Paul nomor 2, kamu akan excited untuk membawa berita baik ini ke orang terdekat kamu atau memang ke siapapun yang ada kaitannya dengan situasi ini. Ya, gitu. Dan beberapa dari kamu, Paul nomor 2, sepertinya aku ngelihatnya lagi mungkin nanti ya dengan energi excited kamu, kamu kayaknya lagi mau kasih barang sih aku ngerasanya. Kayak beberapa dari kamu tuh ngasih gift atau barang ya, semacam hadiah atau barang atau pemberian, sekedar pemberian gitu ke orang-orang yang kamu sayangi. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya, jadi mungkin ya ini kan bulan Desember ya, bagi kalian yang nonton. Ini timeless by the way, cuman aku mengupload ini di bulan Desember ya. Desember memang kebetulan lagi mungkin bulan-bulannya orang banyak tukar kado atau memberikan gift ya, atau hadiah atau kayak gimana. Aku ngeliatnya Paul nomor 2 ini
sekarang nih lagi planning atau ya nanti akan memberikan banyak kado atau hadiah ke orang lain, aku rasa seperti itu. Ya, ini ya semua rezekimu pasti akan dikembalikan sama semesta lebih dari itu ya. Maksudnya ini cuman kayak pesannya ada jadi aku sampaikan aja ke kamu karena energi semangatnya dia itu kayak contoh ya aku mau bagi rezeki, aku mau bagi hal positif gitu-gitu ya, entah ini berita positif atau sesuatu barang ya. Pesan untuk pile nomor 2, meskipun jiwa kamu lagi excited atau inner child kamu lagi kayak, ayo petualangan baru gitu ya, adventure awaits gitu. Tapi pesan dari semesta di sini, jangan impulsif, pile nomor 2 ya. Kadang kalau gas terlalu dikencengin gitu ya, seperti mobil, kalau gasnya terlalu kenceng, kalau kekencengan takut nabrak ya, seperti itu. Jadi ini dibilangnya seininya aja, apa ya bahasanya tuh, secukupnya aja gitu dibilangnya ya, atau jangan terlalu too much gitu, jangan terlalu, intinya ya maksud aku too much atau berlebihan itu dalam konteks misalkan kita jatuhnya impulsif atau kita jadinya lepas dari tanggung jawab, misalkan kita sudah tahu kita punya tanggung jawab A B C D E gitu ya, cuman karena kita excited jadi kita ninggalin itu. Jangan sampai yang seperti itu ya, semesta cuma ngingatin ke kamu, tetap ingat tanggung jawab kamu, tetap ingat kamu harus bagaimana, tapi kamu bisa imbangi itu dengan energi eksplorasi atau ekspedisi ini dibilangnya. Ya, gitu. So, pile nomor 2, inner child kamu cuma pengen bilang ke kamu, enjoy life more, ya. Lebih enjoy sama hidup kamu. Kalau kamu saat ini ngerasa agak nggak berwarna hidup kamu atau agak hambar, maka carilah bumbu ini, carilah rasa ini atau perisa ini, dibilangnya seperti itu. Ya kita bisa kok menambahkan bumbu-bumbu positif, bumbu-bumbu baru di dalam hidup kita di sini dibilangnya. Ini tugas kamu sih, kayaknya sepertinya inner child kamu lagi berpesan ini ke kamu ya. Pile nomor 2. Oke, kita lanjut ke kartu tarotnya. Untuk pile nomor 2. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya pile 2. Knight of Wands kebalik, Ace of Pentacles kebalik, Oke. The Tower. Ya, lalu ada Ace of Pentacles kebalik juga, Queen of Swords kebalik. Ya. Oke. Pile 2. Ya. Sebelum aku lanjutkan reading kamu, ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk pile nomor 2. Mungkin bisa resonate untuk kamu, ya, atau ini akan menjadi zodiak orang yang ada di dalam perjalanan kamu di sini, melanjuti healing inner child kamu ya, yang akan berperan penting. Aku ada di sini Gemini, Libra, Aquarius ada, Leo, Aries, Sagittarius ada, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, itu untuk zodiaknya. Ya, jadi lumayan banyak di sini pile nomor 2. Oke. Iya, ini kok kamu lihat di sini kartu kamu kebalik semua, berarti artinya energi kamu lagi agak low di sini, ya, lagi agak turun gitu. Ya itu kurang semangat, mungkin bosen, mungkin nggak gairahnya lagi menurun dan lain-lain. Itu karena kamu butuh fresh energy, ya, gitu. Dan ini beberapa dari kalian yang ngefek ke dalam kehidupan yang kamu sedang ingin bangun di dalam hidup kamu. Kamu jadi mungkin dengan energi ini, energi kamu untuk ngebangun lebih diri kamu, untuk terus kembali ke semangat kamu, apa yang kamu pengen capai itu lagi turun saat ini. Makanya inner child kamu lagi bilang cari energi baru
gitu. Pelajari hal baru, cari excitement, cari hal yang bikin kamu tuh excited. Dan art itu apa? Explore gitu. Ya, jadi kita tuh ada ininya lagi gitu, apa, ada semangatnya lagi gitu loh di sini dibilang. Karena Knight of Wands kebalik, ya, Ace of Pentacles kebalik. Energi kamu yang seperti ini jadi susah untuk memulai sesuatu yang baik. Ya, seperti itu. Contoh, kalau kalian ingin memulai semacam bisnis atau usaha, tapi kalau energi kamu lagi kayak gini, kagak bisa mulai-mulai. Ya, contoh, kamu ingin memulai sesuatu yang kamu inginkan untuk jangka panjang, apapun ini, kamu mau relationship, kamu mau pasangan misalkan, atau feeling aku sini sebagai besar dari kamu, ini lebih kayak ke sesuatu yang kamu kerjakan sih, aku ngerasa seperti itu. Ya, jadinya nggak ada bensin ya. Gimana kita mau ngegas kalau bensinnya nggak ada? Gitu, seperti itu pal nomor 2. Ya, jadi isi bensin dulu, cari, ya, seperti itu. Ini ibarat, sorry ya, aku nyebut mungkin cuman ya ibarat kita yang biasanya pakai apa ya? Pakai premium tiba-tiba jadi pertamax misalkan, seperti itu. Jadi kayak ada change, ada hal baru, ada something different di sini dibilangnya, atau sesuatu yang berbeda, ya, seperti itu. Jadi Queen of Swords kebalik di sini, ya, ini beberapa dari kalian mungkin belakangan lagi mungkin males ketemu orang, males ngomong-ngomong sama orang, atau males kayak gimana gitu-gitu ya, karena ya gitu, nggak ada energinya. Atau kayak kamu mungkin kayak beberapa dari kamu mungkin juga kayak ada energi low confidence-nya gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu ngerasa kayak, ya, aku kalau ketemu orang, kalau ditanyain bagaimana, ya gini-gini aja hidup aku gitu ya. Kayak nggak ada yang gimana-gimana, nothing yang special atau kayak gimana gitu-gitu. Jadi beberapa dari kamu aku ngerasa ada energi minder juga di sini pal nomor 2, ya, gitu. Jadi kayak ya gitu, hidup aku ya mungkin setelah aku rasakan mungkin rasanya hambar gitu, seperti itu. Makanya es krim ini pun juga kalau kamu lihat di sini pal nomor 2, dia nggak cuman kayak es krim vanilla biasa, tetapi dilumuri sama stroberi gitu loh. Jadi kamu cari stroberinya nih, gitu, seperti itu pal nomor 2. Ya, beberapa dari kamu, stroberi adalah flavor kesukaan kamu ya, atau yang kamu mungkin suka banget. Cuman, ya, dan vanilla. Cuman mungkin, ya, ini kembali ke readingnya. Ya, jadi kamu tuh sekarang lagi seperti ini sih. Apa sih yang aku bisa taruh lagi ini di tumpukan ini, yang sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa ngebalance diri aku lagi dan lain-lain ya. Jadi inner child kamu lagi pengen ngarahin kamu ke sana sih, lagi bersuara untuk itu, untuk saat ini. Jadi kalau kamu kepanggil-panggil untuk apapun yang tadi aku sudah bahas, kamu pengen lakuin, semangatlah untuk itu. Ya, dan punya keyakinan kalau misalkan semangat aku pasti akan bisa membawa api-api yang lain, ya. Api semangat, cahaya semangat ini pasti akan bisa membawa semangat-semangat yang lainnya. Gitu maksudnya ya, Kak, kamu jadi semangat cari duit misalkan, kamu jadi semangat kayak dalam energi love life kamu lagi, kamu jadi semangat di dalam apapun yang kamu sedang lakukan di dalam hidup kamu saat ini. Ya, energi semangat ini energinya nular, ya gitu. Jadi nular itu maksudnya karena energi positif. Ya, jadi ini akan berdampak ke banyak aspek atau banyak hal di dalam diri kamu. Ya, seperti itu. Gitu sih yang kalau aku lihat. Ya, jadi teruslah ke arah semangat kamu di sini. Ya, ingat kalau kalian itu orang-orang yang berbakat dan bertalent. Ya, jangan minder, jangan tumbuhkan percaya diri kamu sendiri dan semangat. Jangan ragu untuk menggunakan apapun kemampuan kamu, pile nomor 2. Ya, gitu. Oke, kita lihat di oracle-nya pile nomor 2. Oke, aku berdoa sebentar. Kita lihat pile 2. Petunjuk semesta untuk kamu bagaimana? Suara inner child kamu, ya, kondisi dan situasi suara inner child kamu. Let's see pile nomor 2. Oops. Oke. Kita punya service,
kita ada breakthrough. Ya, sama satu lagi di bawah decknya aku mau ambil ini, face your fear. Ya, ya, oke. Oke, pile nomor 2. Ya. Ya, ini sebenarnya nyambung sama yang tadi sudah dibahas semua. Ya, cuman di sini pile nomor 2 lanjutan pesannya untuk kamu. Kita ada kartu service di sini. Beberapa dari kalian yang mungkin lagi mau pelihara binatang peliharaan, ya kucing atau anjing atau apapun ini. Sebagian besar dari kamu mungkin anjing bagi yang menonton ini ya, karena di sini gambarnya anjing. Cuman ini bisa membantu kamu memberikan warna baru di dalam hidup kamu, ya. Kadang binatang piaraan itu bisa memberikan inspirasi loh buat kita. Kadang binatang piaraan itu bisa memberikan kita warna lagi. Ya, kayak jadi kita kayak jadi semangat lagi gitu loh. Kita happy lagi, energinya positif. Mereka tuh sebenarnya membagi energi mereka buat kita juga. Ya, gitu. Dan siapapun atau apapun yang maksudnya yang kamu akan pelihara ini sudah bertali karma sama kamu, sudah berjodoh sama kamu untuk kamu pelihara pile nomor 2. Ya, gitu. Jadi di satu sisi kamu membantu memelihara mereka, di satu sisi mereka memberikan energi untuk kamu. Jadi pertukaran energinya ada di situ sebenarnya, ya, gitu. Karena kan mereka makhluk Tuhan juga, makhluk semesta. Ya, seperti itu. Jadi service di sini masuk ke aku, pile nomor 2 ini mungkin sebagian besar dari kalian, aku ngerasa sih kayak light worker, healer semua nih pada ngumpulnya di pile 2 ini aku ngelihatnya. Ya, beberapa ya aku ngerasa karena di sini ada kartu service, ini energinya healing, berarti ya kamu mungkin seperti yang inspirasi baru kamu ini atau apa yang kamu akan lakukan. Makanya tadi kan dibilangnya jangan ragu sama bakat dan talenta kamu. Beberapa dari kamu ya ini nanti arahnya ya ke arah healing work yang kamu lakukan sendiri ya. Sesuatu yang pekerjaan healing kamu atau apapun itu yang nanti aku ngelihatnya di sini dengan service ya. Jadi memang pile nomor 2 ini ya, inner child kamu itu adalah kamu tuh ya. Kenapa nomor 2? Kalian ini adalah orang-orang yang sudah dari sejak kamu kecil, pile nomor 2 ya, sudah pengen membawa banyak kebaikan ke dunia ini. Nih, makanya ada gambar bola dunia, ada kartu service, ada lambang healing di sini. Ya, jadi mungkin ya aku nggak heran nih, misalkan pile 2 cita-cita waktu kecilnya apa, dokter mungkin, perawat dan lain-lain. Ya, pile nomor 2 di sini. Karena kamu tahu waktu kecil kan kita taunya yang nolongin orang itu cuma dokter. Ya kalau ada orang sakit kamu dibawanya ke dokter. Kalau kamu waktu kecil sakit kamu dibawanya ke dokter gitu ya, seperti itu. Jadi ya kayak seolah-olah dokter ini yang nyembuhin. Maksudnya bukan seolah-olah, memang iya dokter ini yang nyembuhin kalau orang-orang lagi sakit butuhnya ke dokter. Seperti itu. Cuman kan dokter bisa macam-macam gitu ya. Ya maksudnya healer pun juga dokter ya, spiritual healer, hipnoterapis, psikolog, itu semua healer ya, seperti itu. Jadi bagaimana nanti cara kamu menjadi seorang yang seperti ini sih. Contoh ini juga ya, udah masuk ke aku soalnya kalau kalian misalkan suka main game nih, pile nomor 2 ya, and then kalian mungkin memilih peran kamu di dalam game tersebut, mungkin kamu ambil biasanya peran-peran yang mungkin akan menghealing atau menjadi support atau membantu orang lain. Aku ngerasa seperti itu. Ya, jadi ada elemen being of service-nya ke orang ya. Biasanya orang yang punya panggilan jiwa ini memang ujung-ujungnya akan dipakai Tuhan semesta untuk ke arah healing. Ya, dan ini inner child kamu sedang mengarahkan kamu untuk ayo jangan ragu sama bakat kamu, sama talent kamu. Gunakan itu untuk hal-hal yang kamu pengen capai dan kamu raih di dalam hidup kamu, ya. Gitu. Jadi ya to be of service di sini dibilangnya ya kalau untuk pile nomor 2. Gitu. Jadi langkah kamu yang sekarang kamu akan ambil ini, perjalanan baru, adventure atau apapun petualangan baru, perspektif-perspektif baru yang kamu akan temukan di sini, ini yang akan membuat kamu nembus breakthrough di dalam hidup kamu sendiri ya. Tembus barrier atau tembus tembok yang selama ini ngalangin jalan kamu, pile nomor 2. Ya, begitu kamu sadar sama ini nih, ya seperti kayak sesuatu yang akhirnya tembus dan kamu bisa menembus itu dan akhirnya kamu masuk ke dalam jalan yang memang sebenarnya lagi di sini dibilangnya seperti itu. Ya. Angel number kamu, pile nomor 2, dan kebetulan ini pile nomor 2 adalah 2222 ya. Kamu akan sering lihat angka 2, ya triple 2, kalau di jam mungkin 2222 gitu. Jadi kayak ini adalah angka yang lagi saat ini
Itu kalau kamu lihat angka tersebut, ingat inner child kamu dan pesan ini pile nomor 2 untuk saat ini, ya, gitu. Jadi kamu dibilangnya apa yang kamu mau jalanin ini sudah menjadi langkah yang benar, langkah yang tepat, tinggal kamu yakin dibilangnya seperti itu, ya. Kunci kamu di dalam melewati perjalanan ini akan menghealing inner child kamu. Ini adalah langkah berikutnya di dalam healing inner child kamu juga, pile nomor 2. Kunci kamu cuma satu. Face your fear. Ya nih, ini ada gambar kunci dan di sini ada kata-kata face your fear. Kunci sukses kamu, keberhasilan, kebahagiaan kamu adalah ketika kamu bisa mengalahkan rasa takut kamu sendiri, pile nomor 2. Karena itu yang terus menghalangi kamu. Itu yang terus membuat cahaya kamu redup dan semakin redup, pile nomor 2. Hanya itu akar dari semuanya. Ketika kamu sudah bisa berhadapan sama itu dan kamu cabut akar itu, maka berjalanlah kamu, di sini dibilangnya, ya. Jadi itu sih kalau pesan untuk pile nomor 2 yang aku lihat. Ya, sampai di sini saja pile nomor 2 readingnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata pile nomor 2. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar juga terbuka bagi kalian. Kalau kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Kalian bisa ketik di situ, untuk itu bisa membantu manifestasi jika kalian mau. Kalian mau berbagi pengalaman, sharing pengalaman kamu di kolom komentar di bawah, silahkan. Ya, kadang mungkin orang nge-scroll komen-komen ya di bawah itu, kalau misalkan ada satu orang yang misalkan membaca komen kamu dan mereka merasa inspirasi dari situ, energi positif dan lain-lain, ya, kamu sudah berhasil menghealing satu jiwa di situ. Ya, jadi kita di channel ini berbagai energi positif aja sebanyak-banyaknya, ya, gitu. Jadi kamu kalau mau punya feedback, masukan tentang video-video aku, silakan ketik di kolom komentar. Aku pasti baca semuanya satu-satu, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, maaf, tapi aku pasti baca satu-satu. Makasih banyak ya atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Dan pile nomor 2, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, atau healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, ya, atau bisa DM lewat Instagram, ya. Kalau kamu mau tanya-tanya, jangan sungkan-sungkan, aku sendiri yang langsung jawab di situ. Kalian yang mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ aku ada posting pick a card kecil-kecilan 3 kali seminggu di situ, mungkin bisa bermanfaat juga bagi siapapun yang merasa itu membutuhkan itu, ya. Dan kembali ke personal reading, sesi ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya yang hari-hari aku lakukan untuk bantu orang lain, ya. Jadi jika kamu terpanggil saja, siapapun kamu, apapun kamu, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Aku terbuka bagi siapapun yang merasa butuh bantuanku, ya. Apapun situasi kamu, jangan malu-malu, jangan takut. Justru aku ada di sini untuk membantu memberikan arahan jika kamu perlukan, ya. Dan tentunya tidak ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, dan privasi aman dan terjaga, ya. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Pile nomor 2, aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading, ya. Yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, pile nomor 2, dan good luck di dalam perjalanan kamu melanjuti perjalanan inner child healing kamu, ya. Sekali lagi, thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, pile nomor 2. Take care and have a nice day. Bye-bye. Halo, pile nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, ini adalah reading kamu tentang suara inner child kamu, ya. Situasi dan kondisi seperti apa inner child kamu, ya. Pile nomor 3, kalian yang memilih kue ini yang berwarna kuning. Ya, cake. Oke, pile 3. Ya, ini mungkin dessert favorit kamu ini, pile nomor 3, ya. Ini. Oke, kita lihat ya. Pile 3. Di sini di kartu ini sebenarnya nggak ada tulisannya, tetapi ya dari gambar yang ada di sini. Intuisi ya. Di sini pile nomor 3 yang langsung masuk ke aku, karena gambarnya kayak seolah-olah dia kayak lagi sedih gitu ya, tetapi sedih itu bukan sedih sama dirinya sendiri aja gitu ya. Jadi kayak ada mungkin sedikit di situ, tetapi lebih kayak sedih melihat situasi atau orang-orang di sekitarnya
Gitu, aku ngerasanya seperti itu. Angel number kamu pile nomor 3 adalah 111. Ya, gitu. Jadi, mungkin kalian sering lihat angka itu belakangan ya. Cuman kembali ke suara inner child kamu saat ini, pile 3. Ya, pile nomor 3 ini pesan inner child kamu. Ya, ketika kamu disakiti, memang biasanya ya ketika manusia ya, orang-orang disakiti di sini, respon yang paling normal atau paling wajar dan memang pasti kita kalau disakiti itu responnya akan marah atau ya merasa tersakiti gitu ya, seperti itu. Sedih atau marah atau apapun itu. Ya, itu perasaan-perasaan yang valid. Kita manusia, kita pasti ngerasain marah atau sedih atau apapun emosi tersebut. Ya, dan memang tugas kita untuk merasakan energi tersebut. Ketika kita merasakan, tetapi yang jangan kita lakukan itu adalah kita meratapi perasaan tersebut. Ya, pile nomor 3. Ya, jadi kalau kita meratapi, kita akan diem di situ, di dalam perasaan sakit itu kita stay di situ jadinya. Nah, pile nomor 3, bagaimana? Ini mungkin langkah-langkah yang mungkin kadang orang nggak sadar ketika mereka merasakan emosi, marah, atau jadinya malah dendam dan lain-lain gitu ya, pile nomor 3. Aku nggak bilang kamu seperti ini, cuman ini pesannya ada di sini. Tentang compassion sebenarnya, tentang cinta kasih lagi, pile nomor 3. Dan inner child kamu lagi pengen menyuarakan ini. Ya, gitu. Jadi, kita tidak berdiam lama di situ. Tapi kita bisa menang dari tersebut dan kita bisa melangkah akhirnya dengan apa? Dengan cinta kasih. Ya, cinta kasih bukan berarti kita kasihan atau sekedar memaafkan pile nomor 3. Tetapi cinta kasih artinya kita melihat kembali apa sih yang sebenarnya diderita orang tersebut. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena orang yang menyakiti orang lain adalah orang-orang yang sakit sebenarnya. Ya, sakit dalam tanda kutip ya. Bukan sakit gimana, tetapi ya secara mental atau secara kejiwaan mereka sedang tersakiti juga. Ya, makanya mereka mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Because pain brings pain. Ya, seperti like attracts like di sini dibilangnya. Kepahitan akan membawa kepahitan lainnya. Jadi orang yang melukai orang lain pasti mereka pun juga terluka di sini dibilangnya. Mereka tuh sebenarnya ada di dalam penderitaan. Nah, kalau kita bisa melihat ini, ya, dan kita bisa tanya sama diri kita sendiri, pile nomor 3. Apa sih yang mereka lagi lalui sampai mereka ngelakuin hal-hal yang seperti ini? Di atas perasaan marah atau perasaan tersakitinya kita, ketika kamu sudah bisa mencapai titik ini, di situ otomatis kamu akan sudah memaklumi. Di situ otomatis dari memaklumi kamu akan bisa memaafkan. Ya, karena orang terjahat sekalipun, pile nomor 3, mereka berhak atas cinta kasih sebenarnya. Dan kamu bisa berikan itu. Memiliki cinta kasih ini bukan tentang mereka, pile nomor 3. Ini tentang kamu. Kita ngelakuin ini bukan berarti kita membenarkan tingkah laku buruk mereka, pile nomor 3. Kita tetap tidak membenarkan itu, tetapi ini tentang kamu, tentang bagaimana kamu bisa menemukan damai kamu. Dan inner child kamu ingin kamu berdamai sama kepahitan-kepahitan ini, pile nomor 3. Ya, jadi ingat, rasakanlah, tapi jangan diratapi. Ya, kita rasain, terus bagaimana kita bisa pakai cinta kasih untuk ngebuang ini dari diri kita, untuk kita bisa keluar dari perasaan-perasaan negatif ini, untuk kita bisa ke arah orang-orang yang lebih positif dan lain-lain, situasi-situasi yang lebih positif dan lain-lain. Ini fokus kita kembali ke situ. Senjata kamu cuma satu kalau kamu mau healing di situ, pile nomor 3, compassion, cinta kasih. Ya, itu yang bisa menyelamatkan kamu dari perasaan-perasaan ini. Itu yang bisa membawa kamu ke damai kamu. Kenapa kamu perlu dibawa ke damai kamu? Karena ketika kamu sudah menemukan damai kamu akan happy dan leganya luar biasa. Pile nomor 3. Pile nomor 3, ya, orang-orang yang mungkin belakangan sedang atau melewati situasi yang cukup menyakitkan, aku rasa ya, karena di gambar ini pun terlihat nih. Ya, di mana dia ambil elap, dan elap ini ya seperti ada noda darahnya di sini dibilangnya. Ya, ini luka yang kamu alami. Ya, seperti kita terjatuh dan luka gitu ya. Tetapi dari setiap luka yang kita rasakan, pile nomor 3, sebenarnya Tuhan pengen ngajarin kita cinta kasih ini. Ya,
Jadi semua itu ada sebab, ada maksud, ada tujuan, dan ada hikmah. File nomor 3. Inner child kamu sedang bersuara ini. Inner child kamu butuh healing ini, file nomor 3. Beberapa dari kalian, kenapa kalian merasa tersakiti? Karena ada trauma yang kamu belum sembuhkan. File nomor 3. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Kalau orang yang traumanya sudah beres, sudah healing, ketika mungkin kamu disakiti sama seseorang, kamu nggak akan merasa sakit. Ya, misalkan kamu difitnah orang, kamu akan, oh ya terserah dia, biarin, ya udah biarin aja dia fitnah saya. Ya, kamu nggak akan ngerasain apa-apa. Kamu tidak akan membiarkan energi negatif orang tersebut ngefek ke dalam energi kamu. Itu tanda orang yang sudah heal. Ya, gitu. Kalau kamu masih merasa tersinggung, kamu marah, kamu emosi, dan lain-lain, itu semua datangnya dari trauma yang belum kamu selesaikan. Ya, file nomor 3. Jadi di sini, dengan cinta kasih, kamu temukan di mana sih letak ini. Dan itu cara-cara yang aku tadi bilang ke kamu, itu cara-cara yang kamu bisa lakukan di dalam proses healing kamu, file nomor 3. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke menyadari, supaya kita nggak masuk ke dalam pusaran energi negatif ini yang tidak membawakan kita kemana-mana. Kita bisa keluar dari situ kok, file 3. Kita bisa memilih secara sadar, saya mau keluar dari sini. Maka kita akan keluar dari situ. Ya, itu pesan untuk kamu, file nomor 3. Ini lebih ke compassion sih. Ya, bagaimana kue yang ada di sini, yang bentukannya mungkin sedikit mengerikan seperti ini, file nomor 2, kamu bisa ganti sama ini. Nah, nih, lihat gambarnya. Lebih enak dilihatnya. Nih, ya, ini perjalanan healing kamu. Ini suara inner child kamu sekarang. Ya, dan banyak dari kalian kenapa ini temanya jadinya inner child compassion, ini mungkin sesuatu yang kamu jalankan atau yang kamu dapatkan trauma ini dari situasi kamu ketika kamu kecil yang kamu tanpa sadari kamu bawa sampai sekarang. Jadi, kalau kita healing itu kita telusuri. Kita telusuri sampai akar. Kenapa harus sampai akar? Karena kalau akarnya nggak diberesin, yang lainnya nggak akan beres. Kalaupun yang lain yang kamu beresin ya, seperti banyak orang yang mungkin ya, ini contoh, misalkan orang cari jalan pintas atau dalam konteks solusi jangka pendek, misalkan drugs dan lain-lain. Ya, banyak orang yang pakai drugs untuk kayak menutupi rasa sakit misalkan. Ya, banyak orang yang pakai itu misalkan untuk menutupi stres, ya, apapun kecanduan-kecanduan, misalkan makanan, alkohol, rokok, drugs, lain-lain, itu semua sebenarnya dibalik semua itu ada trauma. File nomor 3. Gitu. Ya, jadi kita telusuri. Pelan-pelan aja. Ya, file nomor 3. Kalau akarnya beres, ya itu kalau kamu contohnya ya melakukan hal-hal tersebut, ya kamu cuman memangkas daunnya saja. Tapi batangnya tidak, akarnya apalagi. Kalau kamu cuma metik daunnya doang, kamu cuma pangkas daunnya akan tumbuh lagi. Dan ketika daunnya tumbuh lagi, kamu pakai cara yang sama untuk memotong daunnya. Ini nggak selesai-selesai. Ini yang bikin siklus healing orang nggak selesai-selesai. Ya, seperti itu. Tapi kalau kamu telusuri akarnya dan kamu cabut, selesailah di situ. Kamu tanam yang baru di situ. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya file nomor 3 ini adalah orang-orang yang lagi belajar. Inner child kamu lagi membawa kamu atau mengeluarkan suaranya untuk menemukan cinta kasih. Cinta kasih ini energi cahaya, energi ilahi dari Tuhan untuk kita. Dan kita bisa menemukan itu di dalam kita. Di dalam setiap kita ada ini, file nomor 3. Ini Tuhan sudah kasih kamu cinta kasih ini dari kamu lahir. Ya, itu hak kita untuk bisa mendapatkan cinta kasih ini, dan bagaimana kita bisa memakai ini untuk kesembuhan diri dan mungkin nanti orang-orang sekitar kita, file 3. Ya, gitu. Jadi, ya itu pesannya untuk kamu di kartu ini. Kita lanjut ke kartu tarotnya. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, file 3.
Oke. Queen of Cups, Four of Wands, Four of Cups, Six of Swords, kebalik, oke. Bawah decknya King of Wands, kebalik ya. Oke, pile nomor 3. Ya. Sebelum aku melanjutkan readingannya, pile nomor 3, di sini ada beberapa zodiak yang muncul untuk kamu pile 3. Ya, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Kalau misalkan tidak aku sebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu ya. Pile nomor 3 ini, kalau misalkan disebutkan, mungkin akan lebih resonate lagi buat kalian. Ini bisa menjadi kamu atau orang yang berperan di dalam perjalanan kamu saat ini. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio, sangat kencang di sini. Aries, Leo, Sagittarius juga ada, terutama Leo di sini pile nomor 3. Ya, gitu. Ini bisa menjadi kamu atau orang yang ada di pikiranmu juga bisa. Ya, pile nomor 3, kita lanjutkan dengan pesan semesta di sini, suara inner child, ya, kondisi situasi inner child kamu saat ini. Pile 3, kita punya Queen of Cups. Kamu harus sadar ini pile nomor 3. Kalian itu orang-orang luar biasa baik. Ya, saking baiknya, mungkin kadang kamu jadi suka nyesel sama diri kamu sendiri pile 3. Ya, gitu. Kita bisa terus jadi orang baik di dunia ini pile nomor 3, asal kita tahu bagaimana caranya. Menjadi orang baik itu ada ilmunya, ada caranya. Kenapa aku bilang ada caranya? Kita nggak bisa sembarang baik. Kenapa? Karena satu, kita punya diri kita yang harus kita bawa kebaikan itu untuk diri kita sendiri juga. Diri kita yang harus kita sayangi juga, diri kita yang harus kita cintai juga. Jadi kembali menemukan titik balance di situ pile nomor 3. Ya, kembali kenapa aku bilang ada caranya? Ya, ya karena kalian pile nomor 3 ini orang-orang yang sering sekali dimanfaatkan. Orang-orang yang sering sekali disakiti sama orang-orang yang kamu sudah berikan kebaikan kamu secara tulus. Kalian orang-orang yang tulus pile nomor 3. Kesalahan kamu bukan karena kamu baik sama orang pile nomor 3. Mungkin kekurangan atau satu hal yang mungkin kamu belum sadari sepenuhnya sampai saat ini. Bukan kamu kalau untuk masalah baik sama orang udah juara 1 pile nomor 3. Sekarang tinggal bagaimana kamu bisa baik sama diri kamu sendiri. Itu yang kamu belum pelajari sepenuhnya. Itu yang saat ini inner child kamu sedang mengarahkan untuk atau memberikan suara untuk kamu fokus sama ini saat ini. Untuk kamu saat ini fokus untuk memberi ke diri kamu sendiri, mengisi diri kamu sendiri dengan hal-hal yang positif dan bahagia di sini dibilangnya. Berarti apa? Prioritaskan kebahagiaan kamu saat ini. Selama hidup kamu mungkin kamu selalu menaruh orang lain di atas kepentingan kamu, menaruh orang lain ya, jadi pengorbanan kamu besar, kadang terlalu besar. Ya, seperti itu pile 3. Dan lagi-lagi, semua yang terlalu atau too much atau kelebihan atau keluar dari proporsinya, ya, di luar proporsi, pasti akan berbalik ke kamu. Pasti akan berbalik ke kamu seperti bumerang yang sudah menampar kamu, dibilangnya seperti itu pile 3. Jadi kita tahu sampai mana nih batasannya. Kenapa batasan ini harus sangat jelas? Kita bentuk di situ. Supaya kita tidak akhirnya bumerang itu nggak jadinya kena kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, pile nomor 3. Ini apapun, aku melihat kalian dimanfaatkan mungkin dari segi relationship, hubungan misalkan, uang beberapa dari kamu, aku ngelihat juga di sini. Ya, gitu. Orang yang murah hati, orang yang generous gitu ya. Tapi kamu kadang lupa sama diri kamu sendiri. Itu masalahnya pile nomor 3. Dan ketika kita lupa sama diri kita sendiri, oh Tuhan akan kasih ajarannya untuk kamu, akan kasih pelajarannya untuk kamu. Sampai kamu sadar pile nomor 3. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan diri kita ini bukan untuk kita rusak. Ya, Tuhan menciptakan diri kita ini untuk kita sayangi terlebih dahulu, baru kamu bisa menyayangi orang lain. Sama kalau kamu naik pesawat ya, oksigen turun, kalau di video-video atau di peragaan pramugarinya kan sama. Kamu kalau punya anak, kamu kasih ke diri kamu dulu oksigennya, baru ke anak kamu. Gitu. Ya karena kalau kamu kenapa-napa ya, kamu nggak akan bisa membawa kebaikan apa-apa ke dunia ini. Gitu. Kalau kamu bisa hidup lebih happy, kamu memprioritaskan kebahagiaan kamu dulu, pile nomor 3. Kamu akan bisa membawa banyak hal baik lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan, pile 3. Ya,
Jadi sekarang berarti power nomor 3 ini fokusnya ke bagaimana kamu menemukan compassion atau cinta kasih ini ke diri kamu sendiri dulu. Lewat langkah-langkah yang tadi aku sebutkan, yang sudah aku sebutkan di kartu pertama kamu tadi. Ya, jadi kebaikan kamu itu bukannya berarti kita kena situasi orang jahat dan lain-lain, kita jadinya ikut jahat, bukan seperti itu. Ya kalau kamu seperti itu, kamu nggak pernah akan bisa keluar dari siklus itu. Tapi kalau kamu pakai cinta kasih, ya, kamu bisa selamat dari situ, Paul nomor 3. Ya jadi kayak kenapa? Karena banyak orang-orang yang akhirnya karena saking tersakitinya di dalam hidupnya, dia mungkin jadi nggak mau jadi orang baik lagi gitu. Saya jadi orang jahat aja. Kenapa? Karena saya baik pun saya tetap dijahati gitu. Ya kalau kita kadang manusia nggak sadar dengan cara berpikirnya yang seperti itu, kamu melabel diri kamu sebagai korban terus-menerus. Gitu. Makanya banyak orang menyakiti orang itu karena mereka lagi ada di dalam siklus ini. Mereka belum paham bagaimana cara menghealing mereka sendiri, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik atau buruk kepada orang lain. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah disakiti duluan. Seperti itu. Jadinya apa? Siklus pain, siklus kepahitan yang seperti tornado yang menyerap atau menarik yang lainnya masuk ke dalam situ, ke dalam pusaran kepahitan ini. Kamu bisa keluar dari sini, Paul nomor 3, dengan cinta kasih. Ya, beberapa dari kamu ini relationship. Ya, ini ngomongin tentang relasi. Mungkin kamu punya trauma sama love life seperti itu. Beberapa dari kamu, aku ngelihatnya di sini mungkin pernah melewati kegagalan di dalam rumah tangga. Di sini Paul nomor 3, ya, Four of Wands kebalik. Atau kamu ngerasa diri kamu nggak bisa ketemu atau ada dengan seseorang yang bisa membangun kehidupan bersama-sama kamu dengan baik di sini. Semua akarnya dari mana? Trauma, Paul nomor 3. Ya, gitu. Jadi di sini pesan untuk kamu. Telusuri ini. Banyak hal-hal di dalam hidup kamu yang kamu benar-benar belum move on, Paul nomor 3. Ya, di sini jelas sekali energinya. Paul nomor 3 di sini pesan suara inner child kamu juga bilang ke kamu nggak usah khawatir. Ya, masalah jodoh, rezeki itu nggak akan kemana buat kamu. Tetapi kamu jangan stay di situ. Kamu jangan berdiam di dalam kepahitan kamu. Ya, jadi kita ngerasa, banyak orang yang bilang, oh kita meratapi nasib. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang memulai siklus kepahitan. Justru kita jangan ngeratapi nasib, tapi kita ngelangkah gimana caranya supaya kita bisa menang dari nasib kita. Supaya kita nggak ngeliat diri kita sebagai korban terus dan menerus di sini. Ya, seperti itu Paul nomor 3. Oke, kita lanjut ke oracle-nya. Ya, kalau aku ngeliat dari kamu, ketika kamu sadar sama ini, Paul nomor 3. Ketika kamu keluar dari siklus ini, kamu benar-benar akan lihat semua yang kamu selama ini mungkin harapkan tiba-tiba datang ke dalam hidup kamu satu-satu, akhirnya pintunya bisa kebuka untuk Tuhan kasih kamu itu ke dalam hidup kamu. Karena kamu sudah siap menerima. Karena dengan kepahitan yang seperti ini yang mungkin kamu simpan, itu bikin ruangan di dalam kamu jadinya penuh. Ya, tapi kalau kamu sudah healing ini, ruangannya jadi kosong. Kamu ngebersihin, itu yang namanya detox gitu ya, membersihkan diri, membersihkan hati, sehingga punya ruang untuk Tuhan kasih yang lebih baik buat kamu di situ. Ya, Paul nomor 3. Learning, ini kamu lagi belajar ini. Ya, gitu. Oke, kita lihat Paul nomor 3. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, Paul 3. Suara inner child kamu, situasi dan kondisimu saat ini, Paul 3. You are what you think. Ya, surrender to receive.
Dan di sini ada 2 kartu, shake, release, heal, move on, and transformation. Pile nomor 3 ini satu-satunya pile yang aku ambil oracle-nya 4 ya. Pile 1 dan pile 2 aku ambil oracle-nya cuma 3. Tapi kenapa aku dipanggil suruh? Ya aku cuma ngikutin aja apa yang diinstruksikan ke aku sama spirit guides ya, atau sama semesta di sini. Ya, pile nomor 3. Ya, karena memang ini lagi-lagi pasti ada maksudnya kenapa aku disuruh ambil 4. Anyways, kita lanjut ya. Pile nomor 3. Beberapa dari kalian ya, aku ngerasanya mungkin kalian adalah produk-produk dari keluarga broken home. Ya, gitu pile nomor 3. Atau semi broken home. Ya, semi broken home itu maksudnya yang situasi orang tuanya mungkin udah sangat, mungkin ya, relasi orang tua sangat toksik, tetapi mereka tidak pernah mengambil langkah berpisah, tetap satu rumah, tapi tiap hari mungkin ribut, tiap hari tidur mungkin udah pisah kamar, dan lain-lain. Itu semi broken home, dan menurut aku yang semi broken home seperti ini lebih berbahaya, lebih berdampak kepada kejiwaan orang lain atau anak yang tinggal di dalam household seperti ini atau rumah tangga seperti ini. Beberapa dari kalian adalah orang-orang yang berasal dari situ. Ya, produk dari situ. Ya, jadi sebenarnya ini ya, kalau kita telusuri lagi dari mana sih sebenarnya, kenapa ini yang saya mesti ubah tuh bagaimana, yang bisa saya transformasikan di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi ini tentunya bukan untuk semua, tapi sebagian besar aku ngeliat pile 3 ini adalah seperti ini. Ya. Di sini pesannya lagi, suara inner child kamu ingin berkata ke kamu, pile nomor 3, you are what you think. Kenapa kartu ini keluar untuk kamu, pile nomor 3? You are what you think. Ya, kita atau kamu di sini adalah apa yang kamu pikirkan sendiri. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita korban terus, kita melihat diri saya, oh iya saya dari keluarga broken home, oh iya saya kayak gini, oh iya dulu saya pernah kayak gini, oh dulu saya pernah di abuse secara fisik, secara seksual, dan lain-lain. Aku ngeliat ya beberapa dari kamu juga ada ini. Hidup saya dulu begini. Oke, gak masalah. Ya, tapi kalau kita melabel terus kita sebagai korban dari itu, kamu gak akan bisa jadi pemenang pile nomor 3. Ya, seperti itu. Tidak masalah ketika kita tahu gitu ya, kita melihat diri kita, oh iya memang saya dulu seperti itu, tapi hanya sebagai referensi. Ya, hanya sebagai referensi, oke ya dulu saya pernah begini, saya melihat situasi yang dulu untuk masa depan saya mau kayak gimana, itu nggak masalah. Tapi kalau kita melihat situasi yang dulu-dulu dan kita meratapi itu, dan kita akhirnya nyangkut di situ, itu yang salah, pile nomor 3. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Karena apa yang terjadi di kehidupan masa lalu kita, ya kita nggak bisa pungkiri itu bagian dari hidup kita. Ya, memang terjadi, secara nyata terjadi. Gitu, secara nyata mungkin itu pernah membuat kita merasakan hal-hal pahit dan lain-lain. Ya, tetapi ingat, you are what you think. Kalau kita terus melihat diri kita, meratapi diri kita sebagai korban dari situasi, kita nggak akan bisa kemana-mana. Misalkan dendam, kita dendam sama situasi. Misalkan kita nggak bisa maafin karena dia mungkin udah terlalu jahat dan lain-lain, karena dia sudah membuat saya begini. Terus kamu muter di situ. Karma mau gerak juga susah buat kamu. Misalkan saya pengen orang yang ngelukain saya karena kena karma A, B, C, D, E, dan lain-lain. Itu siapa kamu? Itu tugas Tuhan, bukan tugas kamu, pile nomor 3. Misalkan seperti itu. Ya, gitu. Jadi, disinilah bagaimana kita mencari damai. Kalau kamu damai, nanti karma juga gerak sendiri. Tapi kalau kamunya belum bisa berdamai, karma akan stuck. Ya, rodanya nggak bisa gerak. Nggak ada pelumasnya. Pile nomor 3. Ya, gitu. Jadi di sini kembali kita tidak melihat keluar, kita tidak melihat orang lain itu bagaimana, orang tua saya dulu bagaimana dan lain, tapi lebih kayak ke saya bagaimana saat ini. Inner child saya kondisinya gimana. Shake, release, heal, move on di sini dibilangnya. Ya. Shake itu kan berarti kita kayak seolah-olah kayak gimana ya? Apa ya, shake itu kan kayak mengocok gitu ya, mengocok diri kita sendiri, seolah-olah kita kayak botol gitu ya, dikocok biar apa, biar kalau kayak soda gitu kan, kamu kocok kan dia kayak keluar sodanya, kayak seret gitu ya. Nah seperti ini, release. Jadi itu sesuatu yang kita mesti release, tapi
kita harus shake dulu, kita harus melakukan action atau effort untuk menggerakkan diri kita sendiri dulu dengan kata-kata shake ini dibilangnya. Baru di situ kamu bisa heal, sembuh, dan kamu bisa move on dari situasi ini. Move on itu ya udah, hidup saya tidak ditentukan sama seberapa pahitnya masa lalu saya, tetapi seberapa besar saya usahakan hari ini untuk masa depan saya. Itu hidup kamu, Pal nomor 3. Disitulah kamu akan transformasi ketika kamu sadar sama ini. Ya, cinta kasih, dan satu lagi kunci kamu di sini, surrender to receive. Kamu taruh rasa berserah kamu di atas cinta kasih yang tadi kamu sudah pelajari di awal. Disitulah kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kehidupan yang lebih bahagia untuk kamu, Pal nomor 3. Surrender to receive, di sini dibilangnya. And then you shall receive. Ya, itu saja sih, Pal nomor 3. Ya, petunjuk untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate, Pal nomor 3. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih sudah sudah menonton reading ini. Pal nomor 3 ini cukup berat ya. Beda dengan Pal nomor 1, Pal nomor 2. Beberapa dari kalian mungkin ketarik juga ke Pal 1 atau Pal 2 ya. Ini mungkin lebih ke healingnya. Yang itu mungkin lebih ke apa dan lain-lain. Ya, cuman ini kalau kalian sudah milih ini pesannya untuk kamu. Besar sekali. Ya, gitu. Itu saja, dan iya, jika kalian merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang udah, makasih atas dukungannya. Kalian mau, kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kalian mau ketik di bawah, I claim this energy, I claim this healing, I claim this reading. Kamu bisa ketik di bawah, itu bisa membantu manifestasi kamu. Atau kamu mau berbagi pengalaman atau sharing tentang perjalanan healing kamu, tentang diri kamu, atau apapun di kolom komentar, silahkan. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan hal tersebut kalau kamu merasa terpanggil untuk itu. Karena mungkin ketika orang lain nge-scroll komen dan mereka lihat komen kamu di situ dan mereka baca ceritamu, mungkin itu bisa menjadi inspirasi. Mungkin itu bisa menjadi energi positif untuk mereka. Memotivasi mereka lagi. Satu jiwa saja yang sudah terbantu sama itu, kamu sudah berhasil menghealing satu jiwa. Ya, energi positif kita bagi di channel aku ini ya, gitu. Dan bagi kalian yang merasa mau kasih masukan, advice tentang video aku, tentang mungkin channel ini atau topik misalkan, silakan ketik di kolom komentar ya. Aku pasti baca semuanya meskipun aku nggak balas satu-satu. Maaf karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca satu-satu komen kalian ya. Jadi makasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Dan ya, Pal nomor 3, jika kalian merasa terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, atau healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Atau bisa DM aku via Instagram juga bisa, namanya sama Wins Healing. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan sungkan-sungkan, aku yang langsung jawab di situ. Ya, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga bisa, silahkan. Di situ aku melakukan pick a card mini ya, mini pick a card reading kecil-kecilan 3 kali seminggu. Di situ mungkin bisa bermanfaat, bisa resonate untuk kamu sebagai guidance jika kamu inginkan ya, di Instagram. Dan iya, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya aku lakukan untuk membantu orang lain. Aku full time di sini, aku full time reader dan healer ya di sini. Dan ini hari-hari aku melakukan ini secara profesional ya. Dan ya, apapun, siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta ya. Jadi ya, apapun masalah kamu ya, jangan malu atau jangan takut ya. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Aku terbuka bagi siapapun yang merasakan butuh bantuan aku. Justru aku ada di sini untuk membantu menyalurkan pesan atau petunjuk untuk kamu, guidance dari semesta ya. Ya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, Pal nomor 3. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, Pal 3. Dan aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh ya, setiap setelah reading. Yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan healing inner child kamu ke depannya. Sekali lagi, thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, Pal nomor 3. Take care and have a nice day. Bye bye, see you.